Ya, ketemu lagi sama gua BG. Full senyum tentunya setelah Chelsea berhasil mematahkan rekor 40 games unbeaten Red Bull Salzburg di kandangnya Red Bull Arena dengan kemenangan 2-1 yang sekaligus membawa Chelsea menjadi juara grup E dan lolos ke fase knockout Liga Champions musim 2022-2023. Bayern Munchen, AC Milan, Sevilla, Lille pernah mencoba mengalahkan Salzburg di kandangnya namun tidak berhasil. Pasukan Graham Potter berhasil membawa kemenangan 2-1 lewat gol spektakuler Mateo Kovacic dan Kai Havertz. Kita akan kupas dan iris tipis-tipis. Tapi sebelumnya gue ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Chelsea Indonesia Supporters Club, kita lagi ada open membership dibuka sampai 30 November nanti. Silakan cek Instagramnya @ChelseaIndo atau akun Instagram dari regional CSC yang dekat dengan kota teman-teman semua. Akan ada kesempatan untuk berangkat nonton langsung Chelsea di Stamford Bridge dengan trip 7 hari 7 malam secara gratis. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kupas dan iris tipis-tipis. Ya, unbeaten yang ke-9 bagi Graham Potter sekaligus menyamai rekornya William Lewis di musim 1906-1907. Seratusan tahun yang lalu, Graham Potter berhasil menjadi manajer Inggris kedua yang di 9 pertandingan pertamanya membawa Chelsea unbeaten. Ya, mudah-mudahan berlanjut terus, nggak cuma 9 match, kalau bisa 50 match, 100 match unbeaten. Oke. Luar biasa. Tadi malam gue benar-benar merasakan apakah ini yang dinamakan Potter Ball ya. Beda banget. Di final third kelihatan movement pemain, operan, passing, through ball-nya itu enak dilihat. Bahkan nggak mentok ya. Selama ini kita sering lihat Chelsea bawa bola, menguasai possession. Begitu nyampe di kotak penalti lawan, kena turnover karena bingung mau diapain, bolanya dioper salah sasaran dan lain-lain. Tapi yang kita lihat tadi malam, yang kita saksikan tadi malam, Chelsea berhasil melesatkan 15 shots, 11 diantaranya on target. Cuman kehebatan Philip Kon di bawah Mistar yang berhasil menggagalkan Chelsea dari margin kemenangan yang lebih besar. Aubameyang sendiri mungkin layak hat-trick, 2, 3, 4 gol sangat layak. Sundulannya berhasil ditepis, tendangannya pakai kaki ditahan, pakai tangan, tapi semuanya on target, positif ya. Teman-teman mungkin banyak yang mengkritik, Sterling kurang optimal, Pulisic juga sama walaupun 1 assist tapi banyak hilang bola. Tapi di post-match conference, keduanya dibela oleh Graham Potter. Mereka berdua sudah sangat baik menjalankan role-nya sebagai LWB dan RWB, left wing back dan right wing back. Potter sengaja menempatkan 2 nama ini di situ untuk memecah kesulitan dari lini belakang Salzburg yang memang sulit ditembus. Ketika berhadapan dengan Chelsea di Stamford Bridge, kita hanya berhasil mencetak 1 gol dan tidak terlalu banyak peluang. Tapi tadi malam chances created luar biasa. Itu di final third, Kai Havertz sendiri itu melakukan 17 kali passing. Seorang Kai Havertz, belum lagi pemain-pemain yang lain. Jadi kelihatan sekali dominasi Chelsea ya. Jadi 71% ball possession tadi malam itu benar-benar nggak sia-sia. Benar-benar sukses mengacak-acak lini pertahanan dari Red Bull Salzburg. Oke, kita bicarain dulu. Begitu kick off, mungkin banyak teman-teman yang ragu, nih cuma 3 back apa iya gitu. Ya, 15 menit pertama Salzburg lebih banyak mengambil inisiatif penyerangan, walaupun nggak terlalu banyak peluang yang berbahaya. Yang gue catat cuma 1 tendangannya Sukik juga bukan Sukik ya, yang melambung di atas mistarnya Kepa tapi nggak on target. Nah, setelah menit ke-15, menit 20 itu Chelsea mulai menemukan
formnya, mulai menguasai bola, mulai menguasai pertandingan, mulai tuh Chalobah, Silva, Cucurella berani naik hingga ke garis tengah lapangan, mengontrol pertandingan, dan terbukti menit 23 Kovacic berhasil melesatkan gol pertama Chelsea ke gawang Salzburg. Itu berawal dari crossingnya Conor Gallagher di kanan, diarahkan ke Kai Havertz. Havertz berusaha kontrol bola, mau melesatkan syuting, tapi dicuri bolanya oleh pemain belakang Salzburg. Bola liar mengarah ke Kovacic dan ditempong pakai efek kiri oleh Kovacic ke kanan atas mistar dari Philip Kohn yang benar-benar tidak terduga, tidak bisa dijangkau pakai kaki kiri. Gue speechless, keren banget. Itu gol keempatnya Kovacic selama berkarir di Chelsea. Kovacic golnya nggak banyak, tapi gol-golnya selalu spektakuler dan selalu penting, ya. Luar biasa, khususnya 45 menit pertama kemarin Kovacic. Dia cover lini belakang, dia linking up ke depan, dia create chances, dia through ball, dia lari ngejar bola. Gua kehabisan kata-kata. Ya kerasa banget kalau Kovacic nggak main, Chelsea seperti timpang di tengah. Nah, mudah-mudahan Kovacic segera sembuh dari cederanya, karena kabarnya dia di manage bermain hanya 60 menit per game untuk proses penyembuhan cederanya. Jadi makanya juga tadi malam ditarik di menit 60-an. Kabarnya juga ada sedikit gangguan di betis, mudah-mudahan nggak parah, bisa main lagi lawan Brighton nanti. Teman-teman ngerasa nggak sih tadi malam Chelsea tuh mainnya lebih ngalir, terus bola-bola yang ke depan itu nggak pernah sia-sia, hampir semuanya menjadi peluang dan jarang banget turnover, kecuali ya yang golnya itu ya, gol balasan dari Salzburg yang crossingnya Mark Wöber ke Junior Adamu yang presisi banget, larinya juga kenceng banget walaupun sudah berusaha ditutup oleh Cucurella, tapi emang umpan yang bagus dan presisi yang membuat ya Kepa harus memungut bola di gawangnya. Gagal clean sheet tapi 5 save buat Kepa, lagi-lagi top form. Kepa sendiri 2/3 aerial duel dia menang, 4 kali punches ya, meninju bola. Di belakang juga nama-nama seperti Chalobah ada 6 clearances tadi malam aerial duel. Belum lagi dia secara positioning dan movement tidak pernah memberikan ruang gerak yang benar-benar terbuka, baik itu buat Okafor, buat Adamu, buat Sesko, Sukic, semua ditutup oleh Chalobah, Silva, Cucurella juga 4 kali tackle, 4 kali menang. Keuletannya, kegigihannya tadi malam, clearances 3, begitu juga Thiago Silva lagi-lagi smart playing banget, clearancesnya juga berhasil. Ada satu ketika Kepa jatuh dia juga berhasil mengamankan Chelsea dari kebobolan. Yang menakutkan justru di menit 80-an ya, setelah dia duel dengan Roko Simic, jatuhnya itu benar-benar gak enak. Gue pikir bakalan patah leher. Alhamdulillah mukjizatnya ternyata Thiago Silva masih bisa lanjut dan bisa main. Mudah-mudahan gak ada cedera yang berarti, tetap bisa bermain untuk Chelsea di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena kita udah dilanda krisis yang luar biasa. Koulibaly, James, Fofana, Kante, kalau Silva nggak ada lagi gua nggak ngerti harus gimana. Ya, mudah-mudahan aman ya. Man of the match menurut UEFA tadi malam Jorginho ya nggak salah juga. Jorginho main full, dia secara passing akurasi 96%, dia 2 kali intercept, dia 3 kali clearances, dia menang 2/3 ground duel. Dia punya 2 shot on target, dua-duanya on. Ya layak. Tapi ada nama-nama yang juga layak, Chalobah, Gallagher, Havertz, begitu juga Kovacic. Ya Chelsea banyak sekali yang perform tadi malam, benar-benar bermain maksimal. Gallagher, gue juga salut, dia main lebih banyak beroperasi di kanan, crossingnya nggak ada yang ngebuang, semua deliver ke kepalanya Aubameyang, kepalanya Havertz. Begitu juga ketika bertahan dia bantu juga pertahanan, dia bantu juga buka ruang di depan. Ini semakin matang, semakin jadi.
tinggal mungkin masalah disiplin aja. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang nggak penting nggak usah dibuat, kartu-kartu ya Galahar, terutama jiwa emosional mudanya mudah-mudahan lebih dewasa lagi. Tapi secara permainan dia tukang angkut air bener-bener luar biasa ya. Kita bicara Kovacic ya, 45 menit pertama top banget, babak kedua udah mulai sedikit menurun, tapi menurut gue masih layak juga menjadi kandidat man of the match selain Chalobah juga dan Havertz pastinya. Havertz juga mungkin kalau Aubameyang lebih tenang lagi, begitu juga Pulisic, mungkin setidaknya Havertz tadi malam bisa bawa 1 gol 2 assist atau ya 2 assist atau 3 assist, tapi sayang sekali hanya 1 gol. Tapi nggak apa-apa, ini boosting lagi kepercayaan dirinya setelah banyak dikritik gara-gara 5 pertandingan sebelum ini di mana dia main nggak ada gol, nggak ada assist, nggak ada chances created. Tadi malam dia bayar dengan penampilan prima dan maksimal. Mungkin juga membungkam haters-hatersnya Havertz di sana, tapi ya gue percaya sih teman-teman nggak ada yang beneran haters juga. Kita semua dukung. Cuman memang kalau ada yang lagi nggak perform ya wajar kita kritik ya. Nah, khusus Jorginho sendiri dari Sky Sport ada mengeluarkan sebuah statistik yang menarik juga. Ini based on penampilan di Premier League. Jadi ada head to head antara Jorginho dan Rodri, gelandang bertahannya Manchester City. Jadi di rata-rata per game untuk intercept Jorginho 1,84, Rodri 1,0, true ball Jorginho 0,55, Rodri 0,08, big chances created Jorginho 0,8, Rodri 0,07, ball recoveries Jorginho 8,21, Rodri 8,94. Yaitu data yang ditampilkan oleh Sky Sports untuk menunjukkan bahwa Jorginho ini unsung hero ya, banyak dicaci karena passing-passingnya yang lebih banyak ke belakang, banyak ke samping. Tapi bagi gue pribadi, Jorginho luar biasa. Dia ketika pemain lain di pressing dia selalu ada minta bola, itu nggak gampang, dan dia selalu covernya seperti itu. Dan ketika di pressing 2-3 pemain pun dia masih bisa passing pendek dengan sempurna tanpa harus bolanya direbut oleh lawan. Itu kehebatan dari Jorginho yang nggak semua orang bisa ya. Oke, udah semua. Mungkin RLC tadi malam masuk di menit 60-70an ya dengan role John Obi Mikel, sekaligus menjadi penyambung nafas untuk Mateo Kovacic yang memang harus istirahat. So far berhasil mengamankan Chelsea untuk tidak kebobolan ya. Tapi yang menarik, jadi tadi malam itu di Twitter ada temen followers yang nanya, "Bang, fungsinya RLC itu apa sih?" gitu. Ya, untuk saat ini kita harus bersyukur punya seorang RLC, karena yang bisa main di pivot cuman ada RLC, ada Jorginho dan Kovacic, dan harus dirotasi. Sementara untuk Mount dan Gallagher sendiri kurang bagus di situ. Jadi ya sementara ya harus kita syukuri kita punya seorang Ruben Loftus-Cheek yang terus meningkat. Nah, berdasarkan tweet tadi malam itu, gue sempet cek, akhirnya gue penasaran juga. Jadi hasil penelusuran gue, 5 kekalahan terakhir Chelsea di Premier League, 2 kekalahan di musim ini dan 3 kekalahan terakhir di musim lalu ya, lawan diantaranya ada lawan Everton kalah 1-0, lawan Arsenal kalah 4-2, lawan Brentford kalah 4-1, kalau musim ini kalah lawan Leeds 3-0, kemudian kalah lawan Southampton 2-1, semuanya di eranya Thomas Tuchel. Yang menarik di situ adalah di kelima pertandingan tadi RLC starter, entah itu berpasangan dengan Kante atau dengan Jorginho di posisi pivot ya. Ya ini sebuah fakta yang harus kita cermati juga. Gue berharap sih RLC terus membaik di bawah Potter. Mudah-mudahan dia bisa lebih memberikan rasa aman bagi kita semua yang menonton ya. Oke, mungkin itu aja sedikit ulasan dari gua. Yang penting kita sudah berhasil mengamankan tiket ke fase knockout 1,5 bulan yang lalu.
kalah lawan Zagreb 1-0, tim yang dianggap paling lemah di grup E, nggak kebayang bakalan bisa lolos dan menjadi juara grup di grup ini. Padahal saat itu kita belum ketemu Salzburg, belum ketemu AC Milan. Dalam 1,5 bulan dari posisi buncit langsung jadi top grup E. Luar biasa, terima kasih Graham Potter sudah membangkitkan kembali peluang Chelsea musim ini, khususnya di UCL. Di Premier League harus lebih konsisten lagi, karena minggu ini kita akan berhadapan dengan mantannya Potter, Brighton, di Amex Stadium. Pastinya akan mudah karena anak-anaknya udah tahu Potter, Potter juga udah tahu anak-anak Brighton. Pelatih yang baru juga lumayan, Roberto De Zerbi ini juga seorang yang hebat. Jadi akan sangat tricky nanti partai di Amex Stadium pastinya. Oke, Chelsea juga baru saja dikabarkan di rekrutmen department ada penambahan nama-nama yang belum resmi tapi kabarnya akan segera diumumkan. Di antaranya ada Paul Winstanley dari Brighton, Joe Shields dari Southampton, Lawrence Stewart dari Monaco, kemudian Christopher Fifel dari RB Leipzig. Belum tahu pastinya role mereka seperti apa nanti di bagian departemen Chelsea, rekrutmen department. Pastinya mungkin akan belanja gila-gilaan Todd Boehly, entahlah ya, kita tunggu saja. Oke, mungkin itu aja dulu dari gue di kesempatan kali ini BG. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton Studio Bola. Ditunggu komen-komen cantiknya, insight-insightnya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dukung terus Studio Bola dengan cara komen-komen yang positif tentunya. Oke, gue BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.